Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Jungkook BTS menunjukkan tas perlengkapan mandi dan ARMY telah mengidentifikasi semuanya, dan salah satu barang sudah terjual habis. Barang yang terungkap dalam video Bangtan TV terbaru, tas perlengkapan mandi Jungkook BTS terungkap secara tidak sengaja saat Jin mencoret-coret semuanya. Dan dengan hampir semua item Jungkook, penggemar meningkatkannya ke level berikutnya untuk mencoba dan mengidentifikasi semua item di tasnya. Diawali dengan kantong perlengkapan mandi, dia menggunakan merchandise BT21 Cookie. Untuk pasta gigi, ia sepertinya menggunakan dua jenis, pasta gigi Ajona dan pasta gigi garam fosfat. Untuk floss, dia menggunakan Oral-B Glade. Dan untuk sikat giginya, dia menggunakan Wangta. Kantong cookie miliknya yang lain berisi dua jenis parfum. Yang satu juga digunakan Suga untuk menyemprotkan pada dirinya sendiri. Setelah banyak mencari, penggemar mempersempit menjadi dua wewangian ini, Cotton Hug dari Foreman dan The Parfum. Penggemar masih belum yakin 100% aroma apa yang dimiliki Jungkook, tetapi mereka percaya bahwa botol merek ini terlihat paling dekat dengan yang dipegang Suga. Setelah itu, menurut outlet media Korea, Cotton Hug dari Foreman naik ke puncak tren pencarian waktu nyata dan segera terjual habis di situs web resmi merek. Mudah-mudahan Jungkook telah menumpuk persediaannya karena dia mungkin tidak dapat memesan botol baru dalam waktu dekat. Yang kedua, IU mengungkap alergi baru yang dikembangkannya karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. IU membawa pulang penghargaan Song of the Year dan Song Division di Golden Disc Award ke-35, dan dalam wawancara di belakang panggung berikutnya, dia membagikan pemikirannya yang sebenarnya tentang pencapaiannya. Setelah berterima kasih kepada para penggemar dan rekan-rekan agensinya, IU menyapa penata rambut di salon yang sering ia kunjungi, dan saat itulah dia mengaku menderita karena kesehatannya. Sebenarnya, saya baru-baru ini mengembangkan banyak alergi karena sistem kekebalan tubuh saya yang lemah, kata Ayu. Alasan dia mengungkit hal ini adalah karena dia ingin meminta maaf kepada penata rambutnya atas kerja ekstra yang mereka lakukan karena alergi barunya. Ada banyak produk yang tidak dapat saya gunakan lagi. Saya tidak dapat menggunakan semprotan dan saya tidak dapat menggunakan minyak. Jadi saya menjadi pelanggan yang sangat memilih di salon, kata Ayu. Dia kemudian melanjutkan untuk berterima kasih kepada stylistnya karena telah merawatnya dengan baik. Terima kasih telah mengkhawatirkan dan belajar lebih banyak daripada saya. Saya akan segera sembuh dan menjadi sehat, kata Ayu. Ayu saat ini sedang mempersiapkan album berikutnya, tetapi dia pasti terlalu banyak bekerja karena kesehatannya menurun belakangan ini. Yang ketiga, Twitter Gohara diretas lagi, ini kedua kalinya dalam satu bulan. Akun Twitter Gohara telah diretas sekali lagi, menjadikannya kali kedua dalam rentan waktu satu bulan. Pada 13 Januari dalam tweet yang sekarang dihapus, seorang meretas akun Gohara untuk menulis kata-kata aneh. Dia menulis, "Saya ingin memperkenalkan beberapa orang kepada teman-teman saya. Jadi jika Anda tahu apa yang lajang dan baik, silakan hubungi Kakao Talk saya." Ini bukan pertama kalinya akun Twitter almarhum diretas. Sebelumnya, pada 14 Desember tahun lalu, akun Gohara diretas untuk pertama kalinya. Kali ini, peretas memutuskan untuk meninggalkan beberapa pesan rahasia di akunnya, menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Para penggemar semakin khawatir, memohon para haters untuk meninggalkan almarhum sendirian. Akun Instagram Gohara bersama banyak akun lainnya telah resmi diabadikan sebulan yang lalu. Penggemar percaya bahwa akun Twitternya juga harus mengikutinya, terutama setelah berbagai upaya peretasan ini. Kepergian Gohara mengejutkan bangsa dan semua penggemarnya di seluruh dunia pada tahun 2019. Entah bagaimana sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan bumi ini. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Yang keempat, Seventeen membuka tentang tekanan menjadi idol yang memproduksi sendiri. Rolling Stone baru-baru ini merilis wawancara dengan Seventeen yang berbakat, di mana grup tersebut membahas musik mereka dan tekanan menjadi idola yang memproduksi sendiri.
Seperti yang diketahui banyak orang, semua yang dilakukan Seventeen hampir semuanya diproduksi sendiri oleh 13 anggota grup. Dari koreografi, penulisan lagu, dan lainnya, Seventeen juga melakukan semuanya. Dengan demikian, Rolling Stone tertarik untuk mengetahui apakah mereka merasakan beban dan tekanan karena diberi gelar sebagai idola yang memproduksi sendiri. Seventeen adalah salah satu dari sedikit grup yang anggotanya aktif dalam proses produksi. Woozi ikut menulis ke-6 lagu, dan koreografi utama Hoshi. Apakah ada tekanan yang muncul saat dikenal sebagai idola yang memproduksi sendiri? Vernon menjawab, "Setiap kali kami berbicara tentang musik, semua anggota dengan jujur membagikan pendapat mereka dan secara proaktif menjaga percakapan tetap berjalan. Begitu kita mulai berbicara, kita bisa melanjutkan berjam-jam, dan pada saat itu kita benar-benar bahagia. Bagi saya pribadi dan tim secara keseluruhan, ini adalah proses yang berharga dan bermakna. Kami ingin terus meningkat dan bekerja keras di masa depan juga," kata Vernon. Magne Dino menambahkan dan membagikan bagaimana karya mereka yang diproduksi sendiri membuat segalanya menjadi lebih signifikan meskipun ada kesulitan. "Sangat menarik untuk berbagi cerita kami dengan dunia melalui musik kami, dan prosesnya sangat berarti bagi kami. Meskipun tidak selalu mudah, kami sangat bersyukur, karena ini adalah pengalaman berharga yang akan kami kenang kembali suatu hari nanti sebagai kenangan yang indah. Kami sangat berterima kasih kepada penggemar kami yang selalu mendengarkan dan menikmati musik kami," kata Dino. Hoshi juga berbicara tentang proses kreatifnya sejak dia dan koreografer unit pertunjukan membuat tarian yang menarik dari Seventeen. Grup K-pop dikenal karena menghadirkan komponen visual pada lirik lagu dengan koreografi. Hoshi, sebagai pemimpin unit kinerja, bagaimana proses kreasi Anda? Hoshi menjawab, "Elemen visual adalah faktor kunci yang kami prioritaskan saat merencanakan penampilan kami. Kami mencoba menafsirkan energi dan suasana unik secara visual untuk setiap lagu menggunakan gerakan kami, dan kami mendekati setiap lagu dengan cara yang berbeda sambil mempertimbangkan genrenya." Dino berkomentar bahwa karena mereka membuat banyak elemen mereka mencoba tampil dengan yang baru dan inovatif untuk para penggemar. "Kami memikirkan tentang berbagai konsep yang ingin kami tunjukkan dan apa yang dapat kami lakukan untuk membuat penampilan kami lebih menyegarkan dan orisinal," kata Dino. Seventeen jelas merupakan grup pekerja keras dan hasilnya pasti terbayar. Seventeen baru-baru ini meledak dalam promosi Amerika Serikat setelah penampilan mereka di The Late Late Show with James Corden mendapatkan beberapa penayangan. Grup ini juga tampil untuk The Kelly Clarkson Show pada 13 Januari. Mereka terus tumbuh dan berkembang. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.